Urusan parkir belakangan jadi sorotan. Dinas Perhubungan Kota Bekasi menegaskan retribusi dari parkir hanya bisa dilakukan di ruang milik pemerintah, bahu jalan alias bukan di lahan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fatma Jovita Widianti, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pungutan-pungutan liar oleh oknum-oknum tukang parkir ilegal yang beredar khususnya di Kota Malang. Pasti kalian sudah tidak asing untuk menjumpai tukang-tukang parkir yang berjaga di pinggir jalan, pusat perbelanjaan, maupun warung-warung kecil. Membayar parkir merupakan hal yang cukup wajar dilakukan di Indonesia. Biaya parkir yang dibayarkan di tempat umum juga merupakan bagian dari retribusi pajak daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun terdapat beberapa oknum dari tukang-tukang parkir ilegal yang secara memaksa menarik tarif dengan harga yang tidak wajar kepada pengguna motor dan mobil di pinggir jalan. Saya Oka, saya driver. Saya Sabrina Amalia, biasanya dipanggil Sabrina, selaku mahasiswa. Sering nggak saya driver ini sepeda saya? Ini sebentar ya. Ya, kalau yang pasti untuk kuliah saya pasti bawa sepeda motor sesuai dengan jadwal kuliah. Selebihnya untuk keperluan hal-hal lain itu juga aktivitasnya pasti menggunakan motor. Oh, kalau pakai jaket gini kebanyakan kami 1.000 per parkir satu tempat. Rp1.000. Jadi untuk ke perkuliahan ke kampus itu tidak dikenakan tarif karena keluar masuk maupun parkirnya itu gratis. Tapi untuk aktivitas lainnya misalkan untuk akan ke Indomaret, Alfamart untuk belanja atau untuk tarik tunai dan sebagainya itu mungkin apa disesuaikan dengan kegiatannya atau tempat yang dituju, tapi kadang paling banyak itu bisa sampai 15.000. Bagi kami ya berat. Memberatkan ya, Pak? Iya. Kalau untuk saya sendiri ya sejauh ini sebenarnya lumayan keberatan ya, karena sebagai mahasiswa rantau dimana juga dijatah uang kosnya dan kadang lebih banyak keperluan dari segi biaya parkir daripada bensin. Kalau selama kita pakai atribut kayaknya enggak deh. Tetap kita di bawah rata-rata. Biasanya kalau tidak pakai jaket atau orang umum kan 2.000 sepeda motor. Kalau kita kan bayarnya 1.000. Kalau untuk pengalaman, sebenarnya saya pernah 2 kali mengalami pengalaman yang kurang baik dengan tukang parkir. Mungkin ini di disclaimer dulu, tidak semua tukang parkir seperti itu, tapi dari pengalaman saya yang pertama itu, jadi waktu itu saya mau tarik tunai di SBC, Soekarno Business Center itu. Nah, kebetulan saya baru masuk di tarik tunai BNI dan nggak nyampe semenit saya langsung keluar karena mesinnya rusak, ada pemberitahuan rusak. Nah, di situ tukang parkirnya tetap memaksa untuk meminta tarif parkir. Walaupun saya bilang mesinnya tidak bisa Pak, saya tidak jadi ambil uang, tapi tetap dipaksa. Nah kemudian yang kedua yang mungkin bagi saya itu paling parah, itu ketika saya mau beli warteg, nasi di warteg di area Candi Panggung. Nah di sana padahal di depan warteg itu sudah tertulis dengan tulisan besar bahwa parkir gratis. Jadi saya setelah membeli saya langsung ingin pergi tanpa membayar parkir. Nah di situ sepeda motor saya ditahan oleh tukang parkirnya dan bilang bahwa Mbak bayar parkir. Nah saya sempat menjawab, tapi Pak di situ ada tulisan gratis. Bapak parkirnya tuh ngotot, oh enggak Mbak di sini tetap bayar. Nah saya juga mau melarikan diri percuma, mau debat juga percuma, jadi akhirnya saya bayar. Biaya parkir yang dibayarkan di tempat umum merupakan bagian dari pungutan atas biaya retribusi daerah dalam pelayanan parkir di jalan umum. Pengertian dari retribusi daerah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
Ketentuan mengenai retribusi parkir telah diatur dalam peraturan daerah masing-masing. Untuk Kota Malang sendiri telah diatur dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang retribusi jasa umum. Dalam ketentuan peraturan daerah Kota Malang nomor 3 tahun 2015 telah ditetapkan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalanan umum. Antara lainnya yaitu apabila truk gandeng, truk trailer, dan bus adalah sebesar Rp10.000, truk dan minibus dan sejenisnya adalah sebesar Rp5.000, mobil sedan, jeep, pick-up dan sejenisnya adalah Rp3.000, dan sepeda motor sebesar Rp2.000. Meskipun telah diatur dalam peraturan daerah mengenai tarif biaya parkir, namun tetap saja terdapat beberapa oknum dari tukang parkir liar yang dengan sengaja memungut biaya tarif yang tidak wajar dengan cara memaksa. Seperti yang akhir-akhir ini viral di media sosial bahwa terdapat pungutan liar yang terjadi di Kelurahan Merjosari, Kota Malang. Dalam video yang sedang viral di media sosial bahwa terdapat salah satu polisi yang sedang melakukan penindakan kepada salah satu jukir di Merjosari. Penindakan yang dilakukan oleh polisi tersebut dikarenakan adanya aduan dari masyarakat mengenai pungutan parkir yang dilakukan secara memaksa oleh salah satu jukir di daerah tersebut. Aduan dari masyarakat menceritakan pengalaman saat ia hendak mengambil uang di salah satu ATM di kawasan tersebut. Namun mesin ATM yang digunakan ternyata rusak sehingga tidak dapat melakukan penarikan uang. Saat hendak pergi, terdapat salah satu juru parkir yang menghampirinya dan meminta tarif parkir kepada orang tersebut. Orang tersebut sempat menolak membayar karena merasa hanya parkir sebentar saja. Namun, juru parkir tersebut tetap memaksa untuk membayar biaya parkir sehingga sempat terjadi cekcok antara keduanya. Tukang parkir ilegal yang memberikan tarif tidak wajar dapat dijerat dalam kasus pemerasan dalam KUHP. Tepatnya pada pasal 482 tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Lalu, bagaimana cara kita membedakan mana itu pungutan parkir legal dan mana itu pungutan parkir ilegal yang dapat kita ketahui mulai dari sekarang? Juru parkir legal akan memberikan kita karcis sebagai tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan kota setempat. Selain itu, juru parkir legal juga biasanya menggunakan rompi atau seragam yang dikeluarkan secara resmi oleh Dinas Perhubungan kota setempat. Tukang parkir yang legal juga akan memberikan tarif yang wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan di dalam peraturan daerah Kota Malang. Sekian yang dapat saya sampaikan dari video kali ini. Apabila terdapat salah ucapan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.